Kalau dilihat dari jumlah mungkin tidak banyak ya, karena yang secara resmi berperan di BPUPKI itu kan Kiai Maskur dan Kiai Wahid Hasyim ya. Kemudian di PPKI mungkin hanya Kiai Wahid Hasyim yang berperan, karena dari 61 menjadi 17, lalu ditambah anggota baru kira-kira 20, sisanya yang anggota BPUPKI itu tidak semuanya masuk ke PPKI. Cuma kalau dilihat dari sudut substansi dan dampaknya bagi pembangunan bangsa atau berdirinya sebuah bangsa dan negara itu sangat besar. Yang menonjol adalah Pak Wahid Hasyim yang duduk di dalam Panitia 9 yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi perannya cukup besar menurut saya. Karena dari sudut substansi itu NU tentu memberikan sumbangan-sumbangan bagi perumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Di dalam BPUPKI yang memperdebatkan dasar negara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, itu NU juga ada di dalamnya dan ikut di dalam perdebatan sehingga deadlock pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta. Di situ dari 9 orang terpilih ada 1 orang yang bernama Kiai Wahid Hasyim mewakili golongan Islam. Nah, itu dampaknya terhadap ideologi negara. Sumbangan NU itu sangat signifikan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanggal 10 November 1945, ketika Nika datang menyerang Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi, maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengirim utusan bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Bung Karno menanyakan hukumnya membela tanah air, bukan bela Islam, membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, jaringan-jaringan ulama di kontak semua, kumpul di Tebuireng tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 45. 2 hari 2 malam diskusi yang melahirkan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Singkatnya, mempertahankan hak tanah air melawan penjajah, hukumnya fardhu ain, wajib, seperti wajibnya sholat, seperti hukum wajibnya sholat. Penduduk Surabaya dan sekitarnya radius 80 km harus melawan dengan senjata, yang di luar radius kilometer harus mendukung dengan apa saja. Bung Tomo sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad ketika ada sekutu mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu mau menyerang rumahnya. Di lapangan, Kiai Wahab yang sebagai komandan umum mengambil tempat di sebuah rumah di desa Siwalkerto. Di lapangan, Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Maskur dari Malang, itu yang sebagai komandan lapangan. Yang mimpin di 10 November itu antara lain ada Kiai Abbas dari Buntet. Jadi yang perlaya pada saat kejadian itu yang banyak ya santri-santri. Santri-santri. Kalau kita melihat Kiai Wahid Hasyim dari sudut itu, menurut saya ada 2 hal. Pertama, ketika beliau memperjuangkan garis politik. Yang kedua, ketika melaksanakan keputusan politik.
Nah, ketika memperjuangkan garis politik, sangat jelas sekali Kiai Wahid Hasyim ini memperjuangkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bernegara dengan pendirian yang kokoh. Bahkan kemudian menjadi salah satu tokoh penting ketika misalnya Kiai Wahab Hasbullah itu karena persoalan pandangan keagamaan dan kenegaraan itu menjadikan NU sebagai partai sendiri yang terpisah dari Masyumi. Dan itu diikuti oleh Kiai Wahid Hasyim sebagai perjuangan. Nah, tetapi ketika Kiai Wahid Hasyim ini kemudian menjadi pelaksana keputusan-keputusan politik dan duduk di pemerintahan, itu tampak jelas bahwa ini orang yang sangat pluralistis, penganut paham pluralisme, paham kebangsaan yang sangat kokoh.